Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita lakukan instalasi sebuah paket HTB dengan kabel fibernya. Jadi ada HTB A, ada HTB B, kemudian ada access point. Kita gunakan TP-Link. Karena ini rencana kita gunakan pada Starlink dengan jarak kurang lebih 80 meter. Kabel FO atau fiber, kabel FO ini panjangnya 80 meter, jadi lumayan panjang. Kemudian dalam uji ini kita gunakan router dari Orbitmax H1 Soyalink, dari produk dari Soyalink. Oke, ini kabel fiber kedua sisi. Sisi pertama dan sisi kedua yang kita sudah tancapkan ke bagian TX masing-masing. Jadi di HTB A juga masuk ke port TX dan HTB B juga masuk ke port TX dari kedua sisi kabel fiber atau kabel FO. Kemudian ada LAN yang pendek, LAN yang kurang lebih 1 meter, itu tersambung dari RJ45 dari HTBA ke sumber internetnya, bisa ke Starlink, ke router Starlink maupun ke router modem yang lain. Ini sumber internetnya, ingat HTBA ada di sisi bagian bawah. Jadi jika kita balik, maka di sini ada tertulis HTB ya. Oke, ada A-nya. Oke, HTB GS03A. Jadi di sisi ini yang bagian B. Jadi ada di sisi belakang. Sini tertulis HTB GS03B. Oke, sisi B ini yang menuju ke pemancar atau ke access point, dan sisi A ini kabel LAN yang pendek ini masuk ke sumber internet. Jadi kita bisa menggunakan modem router dari 4G, Orbit maupun router dari Starlink, terutama di Gen 3 dan Starlink Mini itu ada RJ45-nya. Oke sahabat semua, itulah paketnya. Cara masuk di sisi HTBA mau ini kabel fibernya ini masuk pada port TX. Di sini juga pada port TX. Jadi ada kuncupnya di atas, tinggal colok dan tarik keluar juga bisa. Jadi pastikan biasanya di sini yang kadang-kadang longgar, kita tekan ke dalam. Di sini juga tekan ke dalam. Demikian juga LAN dari sisi kedua HTB ini. Oke, kita akan uji seberapa besar performa dari kabel FO ini. Kabel FO 80 meter. Nanti kita akan sambungkan kirim ke desa untuk disambungkan ke Starlink. Jadi paketnya sudah siap. HTBA dengan kabel yang langsung masuk ke router 4G atau router Starlink. Kemudian HTBB tersambung 80 meter masuk ke B. Kemudian kita sambungkan ke access point. Yang kita uji kali ini dengan access point TP-Link Archer C54. Yang pertama kita uji sumber internetnya. Jadi sumber internetnya adalah Max H15G. Jadi 5 GHz dari Orbitmax H1. Karena kita gunakan Orbitmax H1 dan kita coba uji performanya. Inilah performa router utamanya sebelum kita sambungkan ke kabel fiber 80 meter dan kita sambungkan ke HTB, lanjut ke access point dari TP-Link. Oke, di sini pingnya 57, jitter 5 dan download speednya 21,6. Jadi lumayan masih, karena ini di area low di pinggiran jauh dari BTS, walaupun full bar tapi performanya hanya unduhan 21,6 dan unggahan 11,5. Kita uji yang kedua. Nah, sumber internet kita belum menguji yang kabel fiber ke TP-Link. Oke, pingnya masih 56, jitter 10 dan downloadnya masih di bawah 30 Mbps.
Nanti kita akan lihat performa 80 meter kabel fiber ini 21,5 Mbps untuk unduhannya. Nanti kita lihat unggahan. Ya, unggahannya masih di bawah 10 Mbps. Jadi rencana kita tempatkan uploadnya hanya 5,42. Oke, apakah menurun setelah kita lewatkan panjang kabel fiber FO-nya 80 meter? Jadi walaupun tidak sampai 100 meter, tapi jika kita menggunakan kabel LAN, maka ini sudah pasti drop karena sudah di atas 50 meter. LAN itu 50 meter saja sudah drop. Kita pindah dulu nama WiFi-nya. Kita akan pilih TP 5G. Jadi nama WiFi dari TP Link Access 54 yang 5 GHz. Kita coba klik untuk menyambungkan dulu di TP 5G. Nah, sahabat bisa lihat sekarang sudah terhubung. Ini sudah tersambung dengan kabel fiber yang siap kita uji. Oke, sebelumnya dari sumber internetnya, dan kita uji performa setelah melewati kabel fiber FO 80 meter. Ya, sahabat bisa lihat pingnya justru membaik di 43 dan diternya 3 ms. Downloadnya pun masih cukup walaupun sudah lewat 80 meter. Unduhannya masih 19,1. Jika kita menggunakan kabel LAN itu 50 meter, speednya pasti drop 2 kali bahkan 3 kali lipatnya. Sedangkan uploadnya masih sama, rata-rata di atas 5 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan TP 5G ini, nama WiFi dari TP Link yang tersambung dengan kabel FO 80 meter. Kita uji yang kedua. Nah, pingnya semakin membaik dan performa downloadnya bahkan naik. Di kali ini 30, iya, lumayan fantastis, tidak berkurang malah naik pada pengujian kedua ini 34,7 Mbps. Jadi lumayan fantastis performanya dengan kabel fiber ini. Uploadnya pun bisa tembus 6 yang sebelumnya hanya 5 Mbps. Oke, 6,78. Jadi ini cukup luar biasa. 2 kali uji, coba kita lihat hasilnya di sini. Oke, pengujian yang ini 4 kali uji, ini 2 di jaringan fiber dan 2-nya di sumbernya. Sumber ini yang pertama 2121 downloadnya dan uploadnya yang sempat naik pertama, keduanya 5. Akan tetapi di pengujian lewat kabel fiber 80 meter 19,1, tidak terlalu turun jauh dari 21 ke 19,1, dan uploadnya 5,39. Dan pada pengujian terakhir yang paling atas 34 download 34,7 dan 6,78 uploadnya. Jadi naik di downloadnya signifikan. Upload juga sedikit meningkat setelah mengalami konfigurasi. Oke sahabat semua, itulah performa dari kabel FO 80 meter. Jadi banyak yang bertanya, kalau kabel LAN 50 meter apakah masih rekom. Sering saya sampaikan bahwa untuk kabel LAN sudah tidak rekom, apalagi di atas 50 meter. Kita gunakan FO yang cukup membantu. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.